Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin berangkat ke Uhud. Beliau meninggalkan istri-istri dan bibi beliau, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu an. Mereka ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Fari, di samping Masjid Nabawi. Nabi meninggalkan mereka dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu an, yaitu penyair Rasulullah. Saat itu, ada seorang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Safiyah melihatnya, beliau berkata kepada Hasan, "Lihatlah orang itu, dekati ia dan cepat bunuh." Namun Hasan menjawab, "Tidak, aku tidak bisa berkelahi." Safiyah tetap mendesaknya, namun Hasan menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa. Jika aku bisa, tentu aku ikut bersama Rasulullah." Meski dalam kisah yang dikutip dari buku Sa'an-Sa'an Berkesan Bersama Rasulullah SAW, tulisan Syekh Abdul Aziz Ashinawi disebutkan, Hasan bin Thabit tak bisa berkelahi dan tak ikut dalam perang Uhud. Namun dia adalah seorang sahabat yang membela Nabi dengan puisi dan syairnya, di mana puisi dan syairnya itu bisa menciutkan nyali para musuh-musuh Islam. Suatu kali, dia diminta datang ke Masjid Nabawi untuk menemui Nabi SAW. Pria asal suku Khazraj ini tentu saja gembira dan segera beranjak dari rumahnya. Sesampainya di Masjid Nabawi, Hasan mengucapkan salam kepada seluruh sahabat di sana, dan tentunya kepada baginda SAW. Nabi SAW berkata, "Wahai Hasan, engkau tentu mengetahui yang telah dilakukan kaum musyrikin Makkah. Karena itu, padamkanlah semangat mereka dengan sajak-sajakmu. Sebaliknya, bangkitkanlah semangat kaum muslimin dengan sajak-sajakmu. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh, aku akan menyakiti orang-orang kafir Makkah dengan puisi saya, bagaikan sayatan di kulit mereka." Jawab Hasan bin Thabit dengan spontan. "Hendaknya engkau tidak terburu-buru, wahai Hasan," ujar Rasulullah SAW. "Abu Bakar lebih mengetahui tentang garis nasab orang-orang Quraisy. Sebaliknya, garis silsilahku juga mereka mengetahui. Maka sebaiknya engkau terlebih dahulu mengetahui garis keturunanku. Tanyakanlah hal itu kepada Abu Bakar." Hasan ibnu Thabit lantas pamit untuk kemudian bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun menanyakan tentang garis nasab Nabi SAW kepada Abu Bakar. Sesudah itu, sang penyair ini kembali lagi ke Masjid Nabawi. "Ya Rasulullah, aku kini telah mengetahui garis keturunan engkau. Maka demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan mencabut engkau dari kelompok mereka, bagaikan tercerabutnya gandum dari adonan," tutur Hasan. Nabi pun pernah bersabda tentang Hasan, "Wahai Hasan, sungguh Jibril akan senantiasa mendukung engkau, selama engkau meruntuhkan semangat kaum musyrikin itu dengan puisi-puisimu dalam membela Allah dan Rasulnya." Jelas Rasulullah SAW. Sabda Nabi itulah yang memompa semangat fisabilillah Hasan bin Thabit. Kecuali perang Uhud, Hasan disebut hampir tak pernah absen dalam setiap medan peperangan. Dia berada di sisi Rasulullah SAW. Setiap medan laga, dia tampil di hadapan pasukan musyrikin untuk mengumandangkan sajak-sajak yang menciutkan nyali para musuh. Hasan bin Thabit memiliki istri bernama Sirin. Perempuan itu cukup istimewa karena merupakan saudara Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW yang keturunan Mesir. Usia Hasan bin Thabit mencapai 100 tahun. Beliau wafat pada 53 tahun sesudah hijrah. Beliau mulai masuk Islam di usia yang sudah lanjut, yakni 60 tahun. Sebelum meninggal, Hasan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutaan. Namun beliau menjalaninya dengan sabar. Sebelum memeluk Islam, dia merupakan penyair yang lantang menjelek-jelekkan agama Islam. Sesudah menerima hidayah Allah, maka Hasan bin Thabit radhiyallahu an mengarahkan karya-karyanya untuk membela agama Allah, yakni agama Islam. Dari kisah ini ada hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya belum tentu seseorang yang jahat atau orang yang di masa hidupnya tidak ada iman di hati akan celaka di akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah lah yang memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita semua tidak lupa untuk selalu berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.